Tetapi bahwa izzati wa jalali, tetapi Jibril, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, anna sholatahum ahabbu ilayya min sholati. Perlu tahu Jibril, sholatnya umat Nabi Muhammad yang kayak gitu, walaupun 2 rakaat kurang ini kurang itu, 2 rakaat laju, 2 rakaat kurang ini kurang itu, pikirannya kacau kemana-mana. Sholat umat Nabi yang Muhammad, sholat umat Nabi Muhammad yang kayak gitu itu jauh lebih kucintai wahai Jibril daripada sholatmu itu. Anna sholatahum ahabbu ilayya min sholati. Sholatnya umat Nabi yang kayak gitu jauh lebih kucintai daripada sholatmu. Kata Jibril, alamak. Iya kan? Malaikat Jibril 1 rakaat 20.000 tahun. 2 rakaat 40.000 tahun. Kita 2 rakaat laju. Kita 2 rakaat kurang ini kurang itu. Tapi sholat kita umat Nabi Muhammad yang walaupun kacaunya kayak gini, oleh Allah jauh lebih dicintai dari sholatnya malaikat Jibril. Tanya Jibril, apa pula Tuhan itu? Lianna sholatahum bi amri, karena sholatnya umat Nabi Muhammad itu atas dasar perintahku. Wa sholatuka anta sholaita bi ghairi amri. Aku tidak ada nyuruh kau sholat. Lianna sholatahum bi amri, karena sholat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu aku yang nyuruh. Wa anta sholaita, kamu sholat bi ghairi amri, aku tidak nyuruh. Jadi buruk-buruk kayak apa umat Nabi Muhammad, ancur-ancur kayak apa umat Nabi Muhammad, perang-perang kayak apa umat Nabi Muhammad, sholatnya itu masih menunjukkan bahwa kita patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia di sholat. Jadi usahakan jangan sampai tak sholat. Nakal lah, silakan nakal. Jangan sampai sholat. Begitu bernilainya, begitu berkualitasnya sholat ini loh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah tuh bela-belakan kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya Tuhan itu kita, kan kayak apa sholat kita? Karena sholat orang itu yang kau harap surga. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar. Doa kita bersolat, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang bagus. Atau malaikat, kalau malaikatnya gitu, nyaman gak kau doa sholat kau kayak gitu. Tapi dibila-bila kan Allah gitu. Lianna sholatahum bi amri, karena sholatnya umat Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad yang kayak gitu sholatnya, itu masih menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu masih patuh kepada perintah. Wa anta sholaita bi ghairi amri. Kau sholat tadi siapa yang nyuruh? Aku tadi nyuruh. Iya iya. Tahu itu tak sholat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Shalawatullah wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ala mamarri dhuhri wal ayyam. Amma ba'd. Hadaratil afadil, zumratul qurama wal ulama, para alim, para kiai, para ustaz, para guru ngaji, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang ada di wilayah ini, RT, RW, kepala desa dan kepala dusunnya, yang mohon maaf ribuan pun tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu wahidan atau wahidin tafsilan, tetapi dengan tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormat dan takdir saya kepada para hadirin sekalian. Tak lupa pula kepada pengurus mushola Afidatul Qudaisin beserta segenap panitia penyelenggara kegiatan pada malam hari ini
muliakan, serta kepada para hadirin hadirat muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan taufik rahmah dan hidayah Allah fid dunya wad dunya hatta al-akhirah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah bi'aunillah wa bifadlillah, hingga saat ini Allah masih melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita semua, yang mana nikmat itu andai kita ganti dengan harta sebanyak apapun yang kita miliki, mungkin kita tidak mau menggantinya. Nikmat apa? Kesehatan jasmani dan rohani, sehat lahir, sehat batin, alhamdulillah. Walaupun kita kaya, tapi kalau sakit, jangankan sampai nak bernapas dibantu pakai tabung oksigen, kita sariawan dalam enak. Kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani, sehat lahir, sehat batin, alhamdulillah. Yang lebih besar lagi, alhamdulillah bi'aunillah wa bifadlillah, hingga malam ini Allah masih menetapkan iman dan Islam dalam diri dan hati kita. Kita tetap hidup dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau seandainya kita mau bermuhasabah, introspeksi diri, bahasa kita ini los datu kita seorang, mikir-mikir kita seorang, kayaknya kita nak bola sembarangan kayaknya. Mengapa? Karena mulai kita dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan tidur pun itu adalah nikmat. Kita tidak pernah lepas dari yang namanya nikmat dan karunia dari Allah. Betul? Tak usah jauh-jauh kita berbicara tentang apa dan bagaimana kerja otak kanan dan otak kiri. Tak usah kita jauh-jauh berbicara tentang denyut nadi, detak jantung. Itu ilmu dalam, ilmu tubuh, ilmu anatomi. Yang gampang-gampang ya. Kalau seandainya kita bangun tidur, tiba-tiba tangan kita tak bisa bengkok, lengan kita tak bisa bengkok, kira-kira panik tidak? Tadi nak tidur nyaman, ya lengkong sana, lengkong sini, siku, tiba-tiba bangun tidur tak bisa. Baru lengan. Alangkah panik dia. Aku bila cuman nak bersisir, cuman nak bergaru, cuman baru lengan. Sepadan kita ni, 10 kulit tak ada yang lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang sudah sepantasnya kalau Allah mewajibkan kepada kita untuk selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Kalau kita mau bersyukur, mensyukuri terhadap nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, janji Allah la azidannakum. Kami tambah. Betul? Tapi kalau tak syukur, tengok ya. Inna lillahi syadid bukan hanya di akhirat, urusan akhirat nantilah. Di dunia aja. Pandai-pandai yang kita bersyukur. Ada yang kita dapat tuh. Betul? Maka pandai-pandailah kita untuk menjadi manusia yang selalu bersyukur, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Saya kasih tahu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam majelis ini pada malam ini adalah memang potongan-potongan manusia yang diistimewakan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mudah loh, hati bisa tergerak, hati bisa terketuk untuk hadir dalam majelis seperti ini. Kita lihat orang jauh, nggak usah dikata, di Pontianak nggak ada yang ini bid'ah. Tengok kafe,
Dari jam 4:30 ada azan maghrib. Jangan terkejut, pura-pura terkejut ya. Ada. Pindah ke Isya. Motornya bercokok dari situ tetap. Orangnya aduh. Bukan tak dengar suara-suara dari masjid orang yang ngekek-ngekek. Dikira itu senandung lagu kan? Apalagi sampai hadir kayak gini. Bukan fardu ain, bukan fardu kifayah. Hadirnya kita kayak gini dalam majelis kayak gini kan hanya sebagai ungkapan rasul kita kepada Allah. Allah masih dapat menggerakkan badan kita, Allah menggerakkan hati kita hadir dalam majelis kayak gini. Kalau memang tidak ditentukan karena Allah, tidak digerakkan hati kita karena Allah, kita tak ambil tahu dengan cara kayak gini. Ayah, yang ini kakon, suami kan, paling ceritanya kita itu. Betul. Kalau cuma nak tahu cerita Islamnya, tahu salah buat pengajian, majelis-majelis kayak gini pengajian, menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, beli yang buku, baca buku lengkap dari Islamnya. Betul. Paling cerita kita itu dari Mekah ke Palestina, so naik ke langit ketemu Nabi Ano, ujung-ujungnya nengok neraka, nengok surga, nengok ini, nengok itu, ujung-ujungnya sholat gitu. Tetapi dibalik semua itu, apa yang harus kita ambil dari acara yang kita adakan seperti saat ini? Hikmah apa? Apakah beda antara kita nengok pengajian di YouTube dengan kita hadir dalam majelis ini? Iya beda. Dalam kitab Nashihul Ibad karangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani ada keterangan yang mengatakan ad-dunya inna dunya mal'unatun. Dunia ini mal'un, dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini ada dalam naungan laknat Allah. Illa zikrullah wa ma walahu, kecuali dua perkara, zikir kepada Allah, wa aliman wa muta'alliman, orang yang mau ngaji, majelis taklim. Dunia dan segala isinya dalam naungan laknat Allah, kecuali dua, zikrullah wa ma walahu. Wa ma walahu itu apa maksudnya? Segala sesuatu atau instrumen yang berkaitan dengan terlaksananya kegiatan itu. Contoh, ini kan zikir, ada majelis zikir, ada sholat berjamaah, ada zikirnya, ada pembacaan ayat suci, zikir semuanya kan? Dalam ada pengajian, dalam rangka zikir mengingat Allah kan? Wa ma walahu apa? Sarana dan prasarana yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan ini, itulah wa ma walahu. Suraunya, panitianya, kerja bakti gotong royongnya, mikrofonnya, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan acara zikir, acara majelis taklim, itulah wa ma walahu. Yang kedua, wa aliman wa muta'alliman, ngaji. Ada yang ngajar, ada yang diajar, ada ustaz, ada murid, ada guru, ada murid. Sampai itu majelis taklim pengajian. Hanya dua itu yang tidak dilaknat oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini memang benar-benar golongan manusia yang dipilih oleh Allah, tidak termasuk dalam golongan manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar atau tidak sadar, kita ini udah dibilang kuntum khairal ummah. Pernah dengar? Kuntum khairal ummah. Kamu itu ini adalah sebaik-baiknya golongan manusia. Mengapa kita disebut sebagai khairal ummah, sebaik-baiknya golongan manusia? Orang manusia dikatakan sebagai khairal ummah, sebaik-baiknya golongan manusia, bukan hanya semata-mata rajin sholat, tidak keluar-keluar dari masjid, tidak keluar-keluar dari surau, bukan. Maghrib ketemu isya, keluar sampai 9 malam, kafir udah menutup baru keluar dari surau. Duhur ketemu maghrib, bukan itu.
Orang dikatakan khairul ummah bukan puasa terus, ada ngaji terus, sedekah terus, tapi kuntum khairul ummah. Kita semua dikatakan sebagai sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat adalah kapan dan bagaimana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pada saat keberadaan kita di hidup dalam bermasyarakat ini, kebetulan kita menjadi manusia yang oleh Allah diberi fadl, diberi kelebihan berupa harta, kita kaya. Harta yang kita gunakan, kita perbantukan, kita jadikan sarana dan prasarana bagaimana agar amar ma'ruf nahi mungkar di kampung ini tetap berjalan. Kasihan kalau ada orang kaya, kasihan kalau ada orang berharta, tapi hartanya tidak pernah dipergunakan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Alim, mondok belasan tahun, kuliah S2, ilmunya banyak, siapa yang tak dibual-bualkan. Tapi alangkah kasihannya orang yang berpendidikan tinggi itu kalau ternyata ilmunya juga tidak digunakan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Justru ilmunya dipakai untuk bual-bualkan orang. Pangkat jabatan, kasihan orang yang punya pangkat jabatan kekuasaan dan kedudukan. Kalau ternyata pangkat jabatan kekuasaan dan kedudukannya tidak digunakan dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi alangkah beruntungnya kita, walaupun kadang tak kaya-kaya amat, ada acara pengajian nih, ayo kita sokongan, kita patungan, kau ada berapa? 10.000, kau berapa? 15.000, gabungkan. Kau berapa? Tenang, urusan aku 50.000, tapi jangan bilang-bilang. Hartanya walaupun tidak banyak, walaupun tidak melimpah, tetapi dari sekian persen hartanya digunakan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia bagaimana cara agar manusia ini hidup dalam tata aturan agama dan syariat Allah. Bagaimana cara agar masyarakat ini tidak menyelempang hidupnya dari tata aturan negara dan agama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Pangkatnya, jabatannya dia gunakan bagaimana cara agar rakyatku, masyarakatku, bawahanku menjadi manusia-manusia yang taat pada aturan agama, taat pada aturan syariat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan negara dan agama. Aku punya pangkat, aku punya jabatan, bagaimana cara supaya rakyatku patuh. Ilmunya juga begitu. Bagaimana cara ilmu yang aku dapat ini agar aku dapat berkiprah di masyarakat, yang bodoh bisa kuangkat menjadi agak pintar, yang pintar bisa kuangkat makin lebih pintar. Jangan pula mintar-mintarkan orang kampung. Mohon maaf lah, saya ceramah di Sungai Mpeng ini bukan ceramah, enggak ya buat-buat. Oh, saya di sini nih kayak balik kampung sholat. Ngapa pula? Surau ini belum ada, saya sudah keliaran di sini. Tahun 99 saya sudah ke sini. Saya punya abang namanya Bang Borat. Fuad itu di pondok tahun 96. Bang Fuad itu Bang Fuad tahun 96, saya 95. Saya 95, Bang Fuad datang 96. Tapi tak lama saya berkumpul dengan Bang Fuad di Jawa. Bang Fuad pindah ke pondok Tegal Rejo Magelang. Saya tetap jadi pembantunya dia, tukang ngepel, tukang nyapu, nanam ubi, nanam jagung. Wajar kalau aku Bang Fuad jadi ustaz. Saya pun gini-gini aja. Ada orang undang saya semua ceramah, salah alamat saya pikir. Tapi tidak apa ya, saya lama tak silaturahim. Masjid Darul Jalan masih papan dulu tuh, masih papan. Di tiap-tiap pojok rumah orang ada tok segi 4. Tok segi 4. Lokal nggak besar, sekarang tuh daerah Siddiqin dulu kan Afidatul Mukhlisin. Tak lama saya kuliah. Kenapa kakak di sini enggak? Saya tahu
kepala dusun Pak Ayah saya ke Pamping, Cina darat Pak Pasien, yang di sana asap bahan, tak boleh. Ada simpang jodoh sana segala. Iya. 2 bulan saya magang di kantor, tahu waktu peralihan antara Pak Duo ke Pak Husein waktu itu. Cuma saya dagang ke sini karena apa? Banyak ulamanya di sini. Tuh aku kasih ceramah orang udah alim-alim sudah soleh-soleh. Pura-pura ada tinggal itu, maka ya dikawal. Jadi kayaknya saya nak ke sini itu apa nanti orang udah soleh-soleh kopi dia bukan disuruh bagi gitu kan. Nabur garam ke laut. Nabur garam ke laut. Di mana ini? Anggaplah silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini ada gunanya. Amin. Memang dah lama sudah sudah. Tahu sebuah zaman yang Pak Erwin jadi kepala desa, istrinya meninggal, saya tahu. Almarhum Bapak Muhammad meninggal, Pak Karno, saya tahu. Jadi kalau berbicara tentang Isra Mi'raj bukan cerita baru kan. Awal jadi mulai Rasulullah itu kan yang lahir tanggal 20 April tahun 571. Tahun 611 dapat wahyu dari Nabi. Tahun 620 Masehi Abu Thalib karena beliau meninggal. Kehilangan Rasulullah dengan meninggalnya Abu Thalib. Abu Thalib itu kan pamannya, bukan bapaknya. Beradik dengan bapaknya Rasulullah. Abdullah, bapaknya Rasulullah punya abang Abu Thalib. Siapa nama asli Abu Thalib itu sih? Kalau itu hanya Abu Thalib jangan. Nama Abu Thalib itu aslinya Abdul Manaf. Mengapa dibilang Abu Thalib? Karena anaknya paling tua namanya Thalib, maka dibilang Abu Thalib. Sayyidina Ali anak nomor berapa itu? Anak nomor 4. Di atasnya Sayyidina Ali ada Ja'far lagi yang dalam perang Mu'tah putus. Sayyidina Ali kan punya adik perempuan 2 yang tidak terlalu masyhur, jarang diceritakan oleh orang. Galau karena paman meninggal terpukul. Saking dekatnya Rasulullah kepada Abu Thalib, sampai-sampai Abu Thalib itu oleh Rasulullah dianggap seperti ayahnya. Rasulullah memanggil Abu Thalib dengan sebutan Abi. Abi, bapak, padahal paman. Tahun itu pula Siti Khadijah meninggal. Apa tak galau? Kita ni laki-laki Pak, kayaknya garang kalau tidak anak. Di pasar preman, kumis melengkung, badan bertato, balik ke rumah dibentak istisnya. Segagah-gagahnya laki-laki, kalau sampai meninggal istri, kalah Pak, makan Indomie lagi. Kayak tak ada daya. Tak ada daya. Kata tetangga-tetangga saya yang banyak duda. Alhamdulillah 2 setahun nih kawan saya 3 udah duda semua. Anaknya 4 meninggal. Yang kemarin anaknya 5 pas di datang rumah meninggal. Ini malam ke-7 nih. Saya tadi pamit ke rumah dia, tadi bisa hadir acara tahlilan terakhir juga acara khataman Quran. Saya bisa hadir. Aduh. Ngabur Pak. Kok kena ke saya? Nah terus sudah kena ke saya. Begitu juga dengan Rasulullah, galau nih tak ada gitu. Paman meninggal, istri meninggal. Tak lama di tahun itu juga beliau menikah dengan Sayyidatuna Aisyah. Paham? Tahun itu hanya sejarah singkat. Pada saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa katanya kan jauh, kita kan tidak pernah nyampe. Dalam riwayat dikatakan 40 hari 40 malam lintas negara. Wajar 40 hari 40 malam pakai onta, belum ada Innova Avanza Xenia.
dari masjid Palestina naik ke langit. Banyak pemandangan, banyak pengalaman. Sekali menceritakan para ustaz setiap acara Isra Mi'raj. Paginya pulang sebelum subuh. Rasulullah menemui masyarakat. Ceritalah Rasulullah, saya Isra Mi'raj. Gini. Ada yang percaya, ada yang sangat tidak percaya. Dalam kitab Jadil Mi'raj bagian belakang nanti akan. Setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj, paginya beliau menemui kaumnya. Cerita, hari malam saya Isra Mi'raj, gini. Ada salah seorang jawab bahasa kita, man. Jangankan kau ngomong lebay, kau ngomong bual, kau ngomong jujur, aku tak percaya. Yang ada ceritanya dari Mekah ke Palestina terus naik ke langit, sebegitu cepatnya, man. Kau ngomong bual, kau jujur, aku tak percaya lagi kau bual. Udahlah, pergi ke Abu Bakar. Itu Abu Bakar namanya siapa? Abu Bakar, nama asli Abu Bakar itu adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Siapa nama asli Abi Quhafah itu? Utsman. Jadi sebenarnya Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman, cuma populer dengan sebutan Abu Bakar. Aslinya Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abi Quhafah siapa namanya? Utsman. Orang yang tak percaya dengan ceritanya Rasulullah tadi ngagak ke Abu Bakar, cari kawan untuk tidak percaya. Cerita, kar, bahasa itu. Kawan kau, cam iya. Cerita, gini dulu panjang. Kira-kira kalau menurut kau macam mana lah kau? Abu Bakar bertanya, benarkah Nabi Muhammad bicara seperti itu? Iya, kalau apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad seperti itu, maka 100% saya percaya. Tak butuh ayat, tak butuh dalil, langsung percaya. Kalau memang Nabi Muhammad berbicara seperti itu, seperti yang kamu sampaikan itu, maka saya yakin bahwa itu adalah benar. Maka Rasulullah memberi julukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini cerita datang. Siapa tahu tak kita lupakan. Kita sikit-sikit sahabat Rasulullah, tapi kita tak tahu. Dan tidak punya berkaitan dengan contoh sederhana aja. Rasulullah punya ibu namanya Aminah. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah. Bapaknya Abdul Muttalib. Kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib. Jangan-jangan kita pun tak tahu siapa Abdul Muttalib nama aslinya itu kan? Kan Syaibah namanya. Syaibah. Kakeknya. Kalau dari mamanya Aminah punya bapak. Kakek Rasulullah dan ibu siapa? Kan sedikit banyak kita harus tahu, walaupun itu tidak ada dalam ujian karena kita kan tidak sekolah. Sendiri-sendiri itu pelajaran bagi kita. Paham? Selanjutnya, dulu mungkin jarak antara perutusan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu terlalu jauh, hampir 6 abad. Nabi Isa selesai dengan sampai diutusnya Rasulullah itu hampir 600 tahun kurang lebih. Dalam kurun waktu 600 tahun itu sepak terjang pola manusia tak tentu jumlah. Tak tentu. Bila nama batal Nabi kosong. Itu masih ada kepala desa, masih ada ustaz, masih ada kiai gitu tak tentu dulu dah. Oh bagi 600 tahun ada Nabi ya aku.
dalam kurun waktu 600 tahun itu kurang lebih. Sebegitunya sepak terjang manusia maka disebut zaman jahil. Saking gerangnya makhluk-makhluk Allah, bukan cuma manusia yang gerak, langit gerak. Langit minta izin ke Allah, ya Allah, izinkan aku untuk berkeping-keping untuk menimpa anak keturunan Nabi Adam yang mereka mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, bahkan tidur itu tak lepas dari nikmat yang kau berikan ya Allah. Mereka menikmati nikmat darimu, mereka menikmati karunia darimu, tapi mereka ingkar, tidak bersyukur, bahkan mereka membangkang kafir kepadamu ya Allah. Kata langit, dengar langit berpantun kayak gitu, bumi pun komen, ya Allah, izinkan aku gempa, izinkan aku retak-retak, sehingga aku dapat menelan anak-anak Nabi Adam ini. Mereka pagi siang malam tak lepas dari nikmatmu, tapi mereka kufur dari nikmatmu. Bumi udah langit, udah bumi. Laut dengar, dua orang Nabi Tuhan kan, langit udah Tuhan, bumi udah Tuhan. Kata laut, ya Allah, biarkan aku bergelombang dengan gelombang yang menggunung, agar aku dapat menelan dan melupakan anak keturunan Nabi Adam di muka bumi ini. Karena mereka pagi siang malam menikmati karuniamu, tapi mereka tidak syukur, mereka ingkar. Akhirnya gunung juga gitu, ya Allah, biarkan aku meletus, yang tumpahan laharku, bongkahan batuku dan dosaku menimpa anak keturunan Nabi Adam. Karena mereka pagi siang malam tak lepas dari nikmatmu, tapi mereka ingkar, kufur terhadap nikmatmu. Apa kata Allah? Kalian semua, gunung, langit, bumi, lautan, saya mendengar keluhanmu karena kamu tidak terima saya didurhakai. Kalau seandainya yang menciptakan Nabi Adam dan keturunannya itu adalah kamu langit, kalau seandainya yang menciptakan anak keturunan Nabi Adam itu adalah kamu bumi, kamu gunung, kamu laut, kamu tidak akan tega. Begitu juga dengan aku, kata Allah, aku tidak tega. Aku yang menciptakan, maka aku tak tega. Aku biarkan makhluk-makhluk itu bermaksiat kepadaku. Aku menunggu taubatnya mereka, aku menunggu sadarnya mereka. Dia tidak sadar-sadar. Oh, dia sekarang. Aku nunggu mereka tuh punya inisiatif untuk sadar. Kalau memang nanti mereka tak sadar, aku yang akan membimbing mereka. Tapi pertanyaannya, gampang tuh kita dan dibimbing kena Allah kalau kita tidak pura-pura mendekat kepada orang yang membimbing kita menuju Allah. Tidak serta-merta Allah ngasih hidayah, ngasih bimbingan kepada kita kalau kita tidak berusaha mendekat kepada orang yang memberikan bimbingan kepada kita agar kita dibimbing menuju jalannya Allah. Betul? Betul. Ditunggunya kali kena Tuhan bukan? Karena Tuhan tak tega kalau tak selesai. Tapi saya pikir-pikir dari tahun 2022 menghujung 2023 ini, apa bencana yang tak ada? Kemarin di Turki, Turki. Kalau saya Singkawang wajar lah. Ini Turki. Kita besar-besar bintang Turki, Beirut, Lebanon, Turki. Bukan ada cangkongnya di Turki. Ada pawai barong saya pawai nade. Karena gempa sebegitunya. Di Jawa, tahu sama ngomong masalah longsor banjir lah, tak tahu nak ngomong. Gunung Batok. Ada apa ini? Jangan-jangan yang kena Allah ditunggu-tunggu dari dulu diturunkan mulai sedikit-sedikit dari sekarang, kena zaman kita. Selesai lah. Utang belum lunas, motor belum lunas, anak masih sekolah, bini itu dari sana belum kena. Dan kiamat selesai lagi. Betul Pak. Apalagi
di kamus kuliah, kita kecil. Di situ ada keterangan yang mengatakan yakhruju fi akhir zamani aqwamun. Nanti pada akhir zaman akan datang golongan manusia. Kalau golongan berarti banyak, bukan dua orang. Golongan manusia nanti akan bermunculan di akhir zaman. Seperti apa mereka? Wujuhuhum wujuhul adamiyyin. Mukanya, bisnya, KTP-nya, foto di KTP-nya, fotonya muka anak keturunan Nabi Adam, berbentuk orang mukanya, badannya berbentuk orang. Wujuhuhum wujuhul adamiyyin. Muka mereka memang muka-muka anak keturunan Nabi Adam, tapi wa qulubuhum qulubus syayatin, hatinya kayak hatinya setan. Wujuhuhum wujuhul adamiyyin. Maju tak kuat. Gamis juga ya mama. Tapi ngapa lah kalau ceramah maki-maki? Ada enggak jauh di sana? Ngapa lah kalau ceramah mencaci maki, mencela habis, yang presiden di anjing-anjing segala macam, ya enggak? Ada enggak? Masa ceramah kayak gitu, figur publik, panutan umat kayak gitu bahasanya? Apakah tidak ada retorika atau bahasa kosakata yang lebih halus dari anjing? Kalem kan ada. Biar gak apa-apa amat mati jadi dengan orang kampung. Ustaz, kiai katanya. Apakah hanya sebatas mencari popularitas dengan dia berani berkuar-kuar dengan lantangnya? Itu dicontoh, ditiru oleh umat. Ulama yang tadi itu, apalagi kita tak mondok, cuma kalau disukau. Kalau kita memang tak setuju dengan presiden kita, keluar dari negara ini, pindah. Timor Leste kan ada, Papua Nugini kan ada, Malaysia ada, Singapura ada. Udah harus ke Arab. Karena kalau ke Arab repot, kau dapat gamis, dapat jubah, dapat kan. Kalau kita memang tak setuju dengan presiden kita, pindah. Mohon maaf, bukan saya bela, pindah. Jangan terlalu ngate-ngate. Presiden itu orang punya hati nurani, punya anak, punya bini. Tersinggung dah? Karena yang keluar dari mulut kita itu ada konsekuensinya. Haram, maksiat, hak agami. Macam mana kita nanti tamat ke orang yang kena kita di hak agami kayak gitu tuh? Apakah cukup ketemu lebaran bila izin baikin? Ya kalau ketemu satu gang sekampung, kan Jokowi. Coy, tahan hati-hati. Andai memang seumpama kata Ustaz yang ceramah begitu menjelek-jelekkannya Kiai Ma'ruf Amin selaku wakil presiden, begitu menjelek-jelekkannya Presiden Jokowi selaku presiden, tolonglah, itu manusia, ada aturan dan etika dalam berbicara. Itu manusia. Setuju tidak setuju presiden kita. Kalau memang oleh dia presiden kita dianggap zalim, pemerintah kita dianggap zalim, ingat itu adalah hadiah dari Allah untuk kita. Kok hadiah maksudnya bagaimana? Saya di zaman ala ummati, akan datang suatu masa yang akan menimpa umatku, di mana pada masa itu yafiruna minal ulama wal fuqaha. Umat ini akan menjauh dari ulama, tak suka majelis taklim, tak suka kajian-kajian fikih, tak suka. Yang penting ada kuota, ada pakai nonton YouTube, main Mobile Legends, main video cacing. Yafiruna minal ulama wal fuqaha, anak-anaknya tidak diajarkan ngaji, tidak bawa ke budak-budak yang biasanya ngaji GBA, GBT, tidak. Sekolahkan yang jauh-jauh yang ada kaitannya dengan agama, bahasa Inggris pandai, TK mantap, tapi doa wudhu, bagaimana ngajinya, bagaimana Qurannya, bagaimana yasinnya, bagaimana auratnya, sehingga mereka hanya besar dalam pendidikan formal tanpa ada sentuhan agama. Disadari atau tidak, itu adalah menjauh dari ulama, berlari dari kiai, menjauh dari ustaz.
Kalau umat ini sudah terbiasa menjauh dari ulama, tak suka kumpul dengan majelis taklim, tak suka kumpul kajian-kajian fikih, kajian-kajian ilmiah syariah, maka bayangkanillahu ta'ala di sana si baliyatin, Allah akan menurunkan 3 macam bencana kepada kita umat manusia di Indonesia ini. Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah menghilangkan berkah dari hasil mata pencaharian kita. Halal yang kita panjat kelapa kita seorang, kita belah pakai tombak punya kita seorang, kita buat kopiah punya kita seorang. Halal berkah belum tentu. Halal berkah nanti dulu. Ketika itu harta sudah menjadi harta yang kemungkinan besar ada ketidakberkahan di dalamnya, dikasih ke bini, tunggu dulu istri bisa menjadi soleha. Dikasih ke anak, tunggu dulu anak bisa jadi alim-alim soleha. Cantik, istri, anak, keren. Sengaja mau ada keluarga Pontianak. Sholat kau di mana? Kau pengejarannya? Goncengan dengan kawan-kawan yang tak tahu betul punya di mana, balik kabarnya jam segini. Maghrib kau di mana? Isya kau di mana? Pernah tak kita berpikir seperti itu selaku orang tua? Kita tenang-tenang saja. Tapi kalau kambing tak balik sore kan kalau kambing tak balik waktunya, kalau kambing tak balik jam segini. Ya Alhamdulillah barakatan min kasbihim, Allah mencabut menghilangkan berkah dari hasil mata pencaharian itu. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Kalau umat ini udah tak suka majelis taklim, tak suka pengajian, tak suka menghadirkan kiai, tak suka anak-anaknya mondok ngaji sekolah madrasah, tengok yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dzaliman. Rakyat ini akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tak sesuai dengan aspirasi rakyat. Hadiah itu kalau ternyata oleh kita dianggap presiden kita tidak sesuai dengan aspirasi kita, sudah salahkan kita. Ada apa dengan rakyat? Ada apa dengan kita? Bagaimana kehidupan kita selama ini? Pohon itu yang dipupuk itu di atas atau di bawah? Di bawah. Kita kan di bawah. Pupuk dong tanah di sekitar pohon itu. Kita rakyat nih, pupuklah dengan syariat, pupuklah dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang beragama. Maka insya Allah pohon itu akan tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Mimpi kita berharap pohon akan tumbuh dengan baik, berbuah dengan baik. Jangan karena dipupuk disiram dia ada. Betul. Selanjutnya, yang kedua, minat dunia biwayri iman, yang dikhawatirkan kita umat Islam ini akan mati keluar dari dunia dengan tanpa membawa iman. Nauzubillah, nauzubillah. Jangan-jangan yang ditunda oleh Allah dari dulu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, dalam kurun waktu 600 tahun itu manusia hidup dalam kejahiliahan. Jangan-jangan azab, segala azab itu ditunda oleh Allah. Jangan-jangan diturunkan musim-musim sekarang nih. Mana ada puasa nih? Pandai nanti bulan puasa tak ada angin, jauh lagi cenderung. Wujuhuhum wujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubu syayatin. Mukanya muka orang, tapi hatinya kayak setan. Wa amsaluhum ka'amsalid di'abid dawari. Sifat mereka, tabiat mereka, ka'amsalid di'abid dawari. Tahukahnya seperti sifatnya serigala liar yang berbahaya. Kalau ikan selomang ini Pak kuat itu taruh dalam toples. Serigala. Siapa nak biar serigala? Wa amsaluhum ka'amsalid di'abid dawari. Laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Mukanya kayak orang, hatinya kayak setan, tabiatnya kayak serigala. Laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah. Dalam hatinya tidak ada lagi perasaan cinta kasih sayang terhadap sesama manusia. Apalagi cuma ikan bisa lah. Apa buktinya bahwa manusia di zaman sekarang ini sudah mungkin dikatakan laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah? Di dalam hatinya tidak ada lagi perasaan cinta kasih dan sayang. Tengok di TV,
tiap hari ada jangan kita kriminal. Tengok jangan kita malam ya. Jam malam takut berita itu. Penjahat ya. Bukan pernah pula yang penyiar TV itu, mohon maaf para pemirsa dan sampai berhubung hari ini kita tidak menemukan kriminal, maka tidak ada berita kriminal malam ini. Ada terus kriminal. Betul? Mohon maaf lah. Saya bukan soal yang sosok itu ya. Ketika melihat krim malam ya beritanya ya. Kriminal dan terus yang aksi kejahatan terpantau CCTV yang curi di masjid yang seperti begitu. Saya tidak cerita lain. Malu. Saya pikir ini aib orang lain. Saya tidak kenal lain. Sebegitu penuhnya di Indonesia dengan kriminal dan kriminal, kejahatan dan kejahatan. Kalau setan Pak, tidak ada jadi bunuh anak orang. Setan tidak ada ceritanya selingkuh. Setan tidak ada ceritanya bawa lagi orang. Tapi kalau orang TV penuh, koran belum terbit di HP tidak ada, orang tak laku. Kita baca koran cukup baca di HP. Semakin terekspos kriminal dan kejahatan, tapi itu seolah-olah tidak memberikan ibarat, tidak memberikan pelajaran kepada kita. Alangkah penuh sesatnya kehidupan bangsa Indonesia ini oleh kriminal dan kriminal. Jangan-jangan oleh Allah nanti murkanya langit, murkanya bumi, murkanya laut, murkanya gunung oleh Allah dimulai di Indonesia. Kemarin tak ada apa-apa tuh bulan 11, bulan 12 kakak banjir ya terus ada apa? Tak suruh ada ceritanya laut tamuan tak masuk akal. Masa laut tamuan kok tamuan sekarang dari dulu kemana ya? Ada apa? Kita harus masalah laisa fi qulubihim syai'un minar rahmah syafaquna lidima. Manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang ini ada syafaquna lidima, suka melakukan pertumpahan darah. Iya enggak? Iya enggak? Bukan cukup ditanggung pakai panah, bawa yang lempung, bawa yang bengkok lah, sikit-sikit aku tahu atau adu lah. Iya kau menang penjara, yang kau bunuh itu janda lah, bininya, anak yatim lah, masa depan mereka bagaimana? Itu hak adabnya semua. Masa depan mereka jadi suram gara-gara kita. Syafaquna lidima, gampang menumpahkan darah. La yarghabuna 'anil ghabi. Umat manusia di zaman ini sudah tidak benci terhadap perkara yang dilarang oleh Allah. Justru perkara yang dilarang oleh Allah laju suka benar jadi hobinya. Betul? Jangan bilang betul, apa yang di sini orang soleh-soleh semua. Pontianak lah tempatnya. Jadi jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini ada dalam kehidupan kita di Pontianak ini. Cuma nggak diliput nah wartawan yang nak nyuting kita sampai ke sini. Ya Allah, benar. Ini kita jangan banjir, tumpah bumi, longsor, ini itu. Allah itu tidak akan menurunkan bencana serta merta tanpa ada alasan, tak mungkin. Ada ceritanya Allah bergempa tak sengaja gitu. Tetap ada hal, ada pasal. Maka dari itu mudah-mudahan kampung kita, masyarakat kita, wilayah kita dijauhkan dari badak dan Tuhan. Pikiran ini yang masih kecil-kecil. Dulu zaman bujang Pak, saya berani Pak jalan malam, keluar kemana-mana, bukan ada takut. Tapi sudah punya anak, punya bini, takut punya anak, punya bini, begitu. Pokoknya nak balik lagi. Iya, begitu juga kita semua. Harus seperti itu. Ada satu tanggung jawab bagaimana nanti mereka kalau seandainya saya mati dalam keadaan mereka belum mapan dan belum siap.
belum matang ekonomi, belum siap dalam akhlak, belum siap dalam agama dan syariatnya, kita kena selaku suami. Hadirin hadirat rahimahullah. Tentang peristiwa Isra Mi'raj, seperti yang saya bilang tadi, kita dah tua. Tak perlu bicara panjang lebar tentang apa yang tengok Rasulullah di neraka, yang perempuan dijambak, yang orang disetrika, yang hancur segala macam. Ada. Kita berbicara tentang rahasia, yang mungkin selama ini kita tak terbuka begitu. Dikira kita bersama itu sepeda ya? Alah, masalah dia. Perlu Bapak tahu, ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad diciptakan, ribuan tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah nyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Ribuan tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta jagat raya ini, Allah sudah menyebut kita di hadapan malaikat Jibril. Kita ini disebut-sebut oleh Allah di depan malaikat Jibril. Apa hal, apa pasal? Kan gitu. Padahal belum ada apa-apa. Sungainya belum ada, lagunya belum ada. Tapi Allah sudah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, menyebut-nyebut kita umat Nabi Muhammad. Ada apa? Lama khalaqallahu ta'ala Jibril alaihi salam bi ahsani surah. Setelah Allah selesai menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk dan rupa penampilan casing performa yang paling bagus, walahu sittumi'ati janahin, dan juga oleh Allah malaikat Jibril itu dihiasi sayap dengan sayap sebanyak 600 sayap. Tulukul janahin ma bainal masyriqi wal maghrib. Panjang satu sayap itu seantara ufuk timur dan ufuk barat, kayak apa panjang, hendak ke kadang-kadang jalan. Satu sayap 600. Setelah Allah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk rupa performa penampilan yang paling anggun, cantik, menawan, dihiasi dengan sayap sebanyak 600 sayap, nadhara ila nafsihi, malaikat Jibril nengok badannya seorang, tengok, oh keren apa, lawar, keren, ditengoknya badannya, keren apa. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya ilahi, wahai Tuhanku, apakah engkau ada menciptakan makhluk seperti aku? Hal khalaqta syai'an ahsana suratin minni. Apakah engkau ada menciptakan makhluk ciptaan seperti aku? Ada enggak Tuhan kau menciptakan makhluk yang kayak aku? Kata Allah, lah, tak ada. Cuma awal seorang yang menciptakan kayak itu. Mendengar jawaban dari Allah itu, apa dan bagaimana reaksi malaikat Jibril? Faqoma wa shalla rak'ataini syukran lillah. Lalu malaikat Jibril berdiri dan sholat sebanyak 2 rakaat syukran lillah, sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah yang telah menciptakan dirinya dengan bentuk dan rupa yang paling ganteng kayak itu. Kira-kira Bapak sadar enggak Bapak itu ganteng? Abang sadar enggak Abang ganteng? Sholat enggak? Aku ganteng ya sholat dong sebagai orang cukup. Ganteng aku yang bini aku cantik aja lah. Aku dapat bini cantik aku ganteng. Enggak, aku dia besar. Sholat sebagai orang cukup. Tak ada. Beda. Karena malaikat Jibril sadar dirinya oleh Allah diciptakan dengan bentuk dan rupa yang kayak gitu bagusnya, dan tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kayak gitu. Malaikat Jibril berdiri dan sholat sebanyak 2 rakaat sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Faqama fi kulli raka'atin 20 alfi sanatin. Dalam satu rakaatnya itu malaikat Jibril berdiri, satu rakaatnya berdirinya malaikat Jibril 20 alfi sanatin selama 2000 tahun. Satu rakaat 2000 tahun. Kira-kira kalau kita imamnya satu rakaat 2000 tahun, oleh di belakang kita bangkai semua ya. Satu rakaat 20.000 tahun, 2 rakaat apa yang dibaca kan? Tak usah panjang-panjang, itu alam malakut kita tak nyampe. Falamma
sholatnya. Faqala Allah Ta'ala lahu, Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, anta abidtani haqqa ibadati, engkau telah beribadah kepadaku dengan sebenar-benarnya ibadah. Jibril, kamu telah beribadah kepadaku dengan sebenar-benarnya ibadah. Wala ya'buduni ahadun mithla ibadati, dan tidak ada makhluk yang beribadah kepadaku seperti ibadah yang telah kau lakukan itu. Jibril dipuji oleh Allah. Mantap Jibril ibadah kau pasti gitu kan. Ada gitu orang kampung Sungai yang sholat kayak kau. Kata Jibril, saya kan gitu. Kan itu betul kan baju kita kan? Saya kok. Wala ya'buduni ahadun mithla ibadati, dan tidak ada makhluk yang beribadah kepadaku seperti ibadah yang telah kau lakukan itu. Kata Jibril, saya orang Sungai. GR dibilang. Akhirnya dilanjutkan oleh Allah. Lakin yaji'u fi akhir zamani nabiyyun karim. Tetapi perlu kau tahu, nanti pada akhir zaman akan datang seorang nabi mulia, habibun ilayya, yang akan menjadi kekasihku. Yuqalu lahu Muhammadun, populer dengan sebutan Muhammad. Tunggu lo tahu pada GR. Ibadah kau segitu iyalah, ada yang menang dari ibadah kau. Tunggu nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi mulia, habibun ilayya, yang akan menjadi kekasihku. Walahu ummatun dha'ifatun mudnibatun. Tetapi Nabi Muhammad itu mempunyai umat dha'ifatun mudnibatun, lemah tapi rajin kalau sudah berbuat maksiat. Macam Mendan bilang lemah dhaif. Jangan sampai amputasi tabrakan hancur kepala. Masuk angin tak berkais minum tolak angin. Habis kepanas kena gerimis meriang. Habis saya masuk satu. Meriang masuk angin segini lemah benar. Itu pede jauh betatur kalau rantai kepala orang. Kena gerimis kita. Di Kota Baru sini udah paling bukan mis takwa semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penampilan ini bukan hanya sebatas casing zahir, tapi juga di dalam hati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Walahu ummatun dha'ifatun mudnibatun. Tetapi Muhammad itu mempunyai umat yang lemah tak berdaya, tetapi mudnibatun juga rajin berbuat maksiat. Yusalluna ma sahwin wa nuqsanin, kalau mereka sholat yusalluna rakaataini, kalau mereka sholat 2 rakaat ma sahwin wa nuqsanin, lupa ini lupa itu, lupa ini lupa itu, kurang ini kurang itu, ya enggak? Maksudnya dalam sholat itu ada istilah sujud sah untuk nutupi kelupaan, untuk nutupi kekurangan. Karena Allah pun tahu bahwa kita ini umat Nabi Muhammad sholatnya pasti kurang-kurang, pasti lupa. Yusalluna rakaataini ma sahwin wa nuqsanin, lupa ini lupa itu, wa nuqsanin kurang ini kurang itu, kurang sempurna, kurang tumanin, tetek begini kurang ini lupa itu. Udahlah itu bisa jadi yasirotin dalam waktu yang singkat laju. Tapi kalau suruh ngimami tarawih hari pertama sampai minggu pertama tarawih musola penuh, sebelah perempuan cewek-cewek penuh, sini penuh semua, panjang dibacanya. Iftitah dibaca pada tarawih. Allahu Akbar. Ini dari tarawih, bila nak selesai dari jam-jam. Tarawih baca kami dulu. Rata pertama yang sampai mati aku. Rata pertama sampai masuk, habis salam, sholat lagi itu lagi ya, duha. Padahal kalau pertama kan tarawih kan, kan, al-Mutakasir, yang kedua awal asri, dia sampai setelah duha, lama lagi. Karena ramai, banyak yang makmum, banyak yang dengarkan. Biar dibilang, alih baca bila, alih pesantren, kan? Masih mau mobil hukum. Tapi
Tapi kalau sholat seorang 2 rakaat di saat ini ya sirotin Allah. Tidak ada iftitah, tidak ada. Tak ada. Baju. Tapi suatu hal nanti 2 rakaat sholat sendirian iftitah tak ada. Padahal kalau sholat jamaah ramai, habis bin alamina innaka hamidum ada antal muqaddar wa antal muakhir. Jamaah ramai yang dengarkan, biar khusyuk tuh, mantap bacaannya. Tapi kalau sendirian laju. Fi sa'atin yasiratin, dalam waktu yang singkat, wa ifkarin katsiratin, dan sholat itu banyak pikiran. Iya dah, saya tidak kata orang sini, orang sana, Pontianak. Tapi biasanya kan orang-orang yang ada di dalam sini kan mengambil dari sana. Tidak, yang saya heran yang ngarang kita. Kok nyindir tajam benar begitu, tersinggung ya? Yusalluna ini masawin warung sonin, kurang ini kurang itu, lupa ini lupa itu. Di saat ini ya sirotin laju, karin kasirotin, pikirannya banyak, badannya sholat, bacaannya memang bacaan sholat, tapi pikirannya kemana? Ngaku. Saya sih tak nyidam nanya ngaku. Saya kok dia nggak gitu. Enggak, yang duit dikare tadi sebelum sholat tak ketemu sampai bongkar-bongkar kuping, bongkar-bongkar bekas. Pas sholat tuh ingat. Ada. Wa iftarin katsiratin wa dzunubin katsiratin. Wa iftarin katsiratin wa dzunubin katsiratin. Udahlah, habis sholatnya kayak gitu, habis sholat tuh masih rajin gak bermaksiat? Seolah-olah sholat itu tidak ngaruh, katanya inna sholata tanha anil fahsya. Tapi habis sholat Assalamualaikum tetap kan? Yusalluna rakaataini ma sawin wa nusonin fi sa'atin yasirotin wa ifkarin katsiratin wa dzunubin kabiratin, dosanya besar-besar. Tetapi bahwa izzati wa jalali, tetapi Jibril, demi keagunganku dan demi kemuliaanku, anna sholatahu ahabbu ilayya min sholatik. Perlu kau tahu Jibril, sholatnya umat Nabi Muhammad yang kayak gitu, walaupun 2 rakaat kurang ini kurang itu, 2 rakaat laju, 2 rakaat kurang ini kurang itu, pikirannya kacau kemana-mana. Sholat umat Nabi yang Muhammad, sholat umat Nabi Muhammad yang kayak gitu itu jauh lebih kucintai wahai Jibril daripada sholatmu itu. Anna sholatahu ahabbu ilayya min sholatik. Sholatnya umat Nabi yang kayak gitu jauh lebih kucintai daripada sholatmu. Kata Jibril, alamak. Iya kan? Malaikat Jibril 1 rakaat 20.000 tahun. 2 rakaat 40.000 tahun. Kita 2 rakaat laju. Kita 2 rakaat kurang ini kurang itu, tapi sholat kita umat Nabi Muhammad yang walaupun kacaunya kayak gini oleh Allah jauh lebih dicintai dari sholatnya malaikat Jibril. Tanya Jibril, apa pula Tuhan kan itu? Lianna sholatahu bi amri, karena sholatnya umat Nabi Muhammad itu atas dasar perintahku, wa sholatuka anta sholaita bi ghairi amri. Aku tidak ada nyuruh kau sholat. Lianna sholatahum bi amri, karena sholat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad itu aku yang nyuruh. Wa anta sholaita, kamu sholat bi ghairi amri, aku tidak nyuruh. Jadi buruk-buruk kayak apa umat Nabi Muhammad, ancur-ancur kayak apa umat Nabi Muhammad, perak-perak kayak apa umat Nabi Muhammad, sholatnya itu masih menunjukkan bahwa kita patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahasia di sholat. Jadi usahakan jangan sampai tak sholat. Nakal lah, silakan nakal. Jangan sampai tak sholat. Begitu bernilainya, begitu berkualitasnya sholat ini loh di hadapan
sifat Allah Subhanahu wa taala sampai Allah itu bela-belakan kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya Tuhan itu kita, kan kayak apa sholat kita? Karena sholat orang itu yang kau harap surga. Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar. Doa kita besok ini, Allah masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang bagus. Atau malaikat, kalau malaikatnya gitu nyaman ya kau doa sholat kau kayak gitu. Tapi dibela-belakan Allah gitu. Lihatna sholatahum bi amri, karena sholatnya umat Nabi Muhammad itu, umat Nabi Muhammad yang kayak gitu sholatnya, itu masih menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad itu masih patuh kepada perintahku. Wa anta sholaita bi ghairi amri. Kau sholat tadi siapa yang nyuruh? Aku tadi nyuruh. Iya iya. Tahu gitu tak sholat aku. Begitu diperhatikannya itu oleh Allah. Memang kita ini sadar dah. Kita ini sadar dah. Biasa ya. Di mana tak biasanya gitu? Ya, realita dalam kehidupan ya. Tidak salah kita bicara orang luar negeri. Kira-kira ketika azan berkumandang, pura-pura terkejut gitu. Azan, balik loh, ada dah. Biasa kan? Yang main lato-latonya, yang main Mobile Legend dengan Mobile Legendnya, yang nador dengan tadorannya, yang buku dengan bukunya, yang di kelapa, alah gajah bulan nanggung. Malaikat Jibril lalu bertanya kepada Allah, Maha tahu di muqabalati ibadatihi ya Allah. Lalu pahala apa yang akan Engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad atas sholat yang mereka lakukan? Pahala yang setimpal apa ya Allah untuk umat Nabi Muhammad sholat ini gitu? Ya Allah, atau itu jannatul ma'wa. Surga ma'wa untuk Nabi Muhammad. Kalau Jibril wajah masuk surga sholatnya 40.000 tahun. 40.000 tahun 2 rakaat. 20.000 tahun 1 rakaat. Wajar mau surga. Sholat kita kacau balau kayak gitu masih mau dikasih surga ma'wa. Kurang apa Tuhan kan kita? Sholat. Betul? Usahakan mudah-mudahan secapek apapun, sesibuk apapun, jangan sampai tidak sholat. Karena kalau sampai ada manusia benar-benar berani tidak sholat, itu adalah memang potongan-potongan manusia yang benar-benar membangkang terhadap aturan, terhadap perintah Allah. Kesombongan yang paling sombong adalah orang yang ketika tak sholat. Kesombongan yang paling sombong di hadapan Allah adalah orang yang tak sholat. Lah kok bisa? Rukun Islam 5 syahadat, oke lah, tidak perlu diajarkan, siapapun bisa. Sholat, sholatnya tidak ada dispensasi. Puasa, orang boleh tak puasa, betul? Sakit, hamil, menyusui, perjalanan, boleh tak puasa. Zakat, apa dari zakat kan? Beli telur yang sepotong. Haji lagi, panjang cerita. Haji pula kalian. Hukum-hukum Islam, rukun-rukun Islam itu bisa berlaku bagi kita, juga bisa tidak berlaku dalam artian bisa tidak dilaksanakan tidak apa-apa, juga bisa tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tergantung situasi dan kondisi. Tetapi kalau sholat, kita tak haji karena tak ada duit, jadi tak wajib haji. Kita tak zakat tak ada duit, tak wajib zakat. Kita tak puasa karena sakit, karena perjalanan, karena menyusui, karena hamil, boleh tak puasa. Tapi kalau tak sholat, sholat tak ada tak bisanya. Saking pentingnya sholat, naik mobil arah mobil kemana pun, walaupun mobil ke arah selatan, kan tak wajib sholat kan? Apa itu dunia? Lehur mati waktu. Tak ada air. Kenapa dia penting ya? Kenapa jok mobil di belakang? Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, baring, tak bisa baring terlentang, tak bisa lentang. Apa gitu kan? Saking pentingnya.
Ya kalau kita kayak TD, kakak sadar biasa ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, maka tidak ada kecelakaan yang paling besar, tidak ada musibah yang paling besar yang dialami oleh seorang suami, seorang kepala keluarga, seorang bapak yang ternyata istrinya tidak sholat, anaknya tidak sholat, menantunya tidak sholat, cucunya tidak sholat. Selesai lah. Tapi lebaran paling sibuk. Tanggal 21 tapi mau di Kota Baru, orang kan orang kakak. Tidak ada kecelakaan yang paling mengerikan yang akan dialami oleh seorang bapak, karena bapak itu akan menanggung dosa istrinya, bapak akan menanggung dosa anak-anaknya. Tidak ada dosa yang dilakukan oleh istri yang tidak ditanggung oleh suaminya, kecuali suaminya sudah memperingatkan, sudah ngasih tahu. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh anak, yang dilakukan oleh seorang anak kalau anak itu masih dalam tanggungan orang tua. Lain kalau anak itu sudah kawin. Apalagi sampai anak itu tidak sholat, anak itu tidak ngaji, istri tidak sholat, buka awal. Aduh, bapak kita kasihan anak saya ini. Udah kerja pagi balik sore masih nengok istri kayak gitu, lawan tak sholat, mati dah. Udah di dunia panas, di akhirat kayak gitu. Sikit-sikit kita menghadiri majelis taklim kata gitu untuk bekal akhirat. Tahu satu bekal akhirat, Pak, bekal kita untuk kubur tak cukup dah. Untuk bekal akhirat. Nah, kalau amal 50.000, Pak, kalau infak tuh bekal akhirat 50.000 bekal akhirat. Untuk bekal dalam kubur tak cukup dulu. Istri kita, anak kita yang tak sholat, yang tak aurat, tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab kita sebagai bapak. Berat, Pak, jadi suami, berat jadi bapak. Istri nyaman, asal rajin hamil, rajin melahirkan, dosanya rontok. Dia ngejen, anak keluar, rontok dosanya. Kita bertasbih, tasbih besar-besar kan, tasbih wah, jadi bagaimana caranya agar tempat ibadah kita ini menjadi tempat ibadah yang diberkahi oleh Allah? Bapak, Ibu, kalau mau tahu apa dan bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat suatu kampung, tengok tempat ibadahnya. Kalau di kampung itu tempat ibadahnya lebih bagus dari kehidupan rumah-rumah masyarakatnya, berarti kehidupan agama orang di kampung itu bagus. Tengok bagaimana keagamaan masyarakat di kampung itu, tengok tempat ibadahnya. Kalau tempat ibadahnya bagus fisiknya, makmur dalamnya, ada sholat jamaahnya, maka itu menunjukkan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang benar-benar beragama. Tapi kalau rumahnya megah-megah, mewah-mewah, suraunya 4 kali 3 tak pernah terbuka pintunya. Yang ajan 2 suko di. Yang muda mana? La ilaha illallah begulung. Yang 2 ditegur nak yang muda. Gantilah tuh, yang muda banyak tahu jawab. Ada 6 perkara yang kalau 6 perkara itu salah tempat, maka 6 perkara itu menjadi asing dan aneh. Salah satu di antaranya masjid yang dibangun berada di lingkungan masyarakat yang tidak ahli sholat jamaah. Masjid, surau, musola ada di kampung, ada dalam gang yang masyarakat kampung, masyarakat itu tidak ahli sholat jamaah. Aneh asik. Dan masyarakatnya itu nanti pada hari kiamat oleh Allah tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat. Jangan dikira kalau surau kosong, surau sepi kita masyarakat kami tak dosa. Asalnya 3 itu ada surau dulu tuh ramai. Sekarang ada di roboh. Jadi sarang balik, apalagi itu tak ada nak sholat. Itu orang apa satu kamu itu? Oh Islam semua. Ngaku lagi
bisa suraunya bubar tutup sampai ada orang sampai dari ganti bangunan burung balik. Saya nggak sholat. Masjid, surau, musola berada di suatu lingkungan masyarakat yang masyarakatnya tidak ahli sholat berjamaah, tidak rajin sholat jamaah, tak suka sholat jamaah. Masyarakatnya itu pada hari kiamat nanti oleh Allah tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat. Bagaimana sih pandangan rahmat? Gampangan begini. Ada budak TK atau budak SD kelas 1 kelas 2 kelas 3 bawa jajan sekolah kan, ada pentol, ada sosis segala macam, jajan semua budak tuh, beli pentol, beli sosis, beli segala macam. Ada satu anak yang hanya duduk di pinggir parit sambil ngotak-ngatik tanah, tapi mata nengok orang yang jualan, mata nengok budak yang jajan. Kenapa dia gitu, hanya mau kasih tanah, dak beli, dak jajan, duitnya tak ada, karena makannya tak dikasih. Sementara kawan-kawan yang lain beli sosis, beli pentol, beli es krim, beli roti, dia tak hanya nengok gini-gini. Lalu kita melihat, pas kebetulan lewat melihat anak itu, kita yakin apa dan bagaimana kondisi sebenarnya. Kita tanya, kamu tak jajan? Ada uang dong. Lalu kena kita kasih duit 2.000 nya. Kita nengok dia pandangan apa sih? Kita nengok budaya kayak gitu pandangan rahmat, belas kasih tiba. Kalau kita nengok budak kecil kawannya jajan, dia tak jajan hanya temen hanya nengok kawannya jajan, nengok kawannya makan. Kita yang nengok kan pedih hati kita. Dikasih kena kita duitnya biar jajan sama-sama. Kita nengok budak kecil kayak gitu, itu pandangan rahmat, pandangan iba, pandangan tak tega, pandangan sayang. Kalau sampai pada hari kiamat nanti oleh Allah kita dibiarkan terlantar, tak ditengok pun. Alamak, gara-garanya apa? Suraunya kosong. Oleh Allah kita tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat, tidak akan dipandang dengan pandangan iba. Mungkin kalau Allah kita ulah surauku kau sepikan, masjidku kau sepikan, engkau lebih mementingkan kafe, engkau lebih mementingkan kafe. Azan di masjid, azan di musola, azan di surau, engkau tenang-tenang saja, seolah-olah engkau anggap itu hanya sebuah lagu Dewi Persik. Engkau tetap dengan lato-latomu, engkau tetap dengan video gamemu, engkau tetap dengan mobil legendmu dan video cacingmu. Na'udzubillah tsumma, na'udzubillah tsumma. Ya Allah, maka kecelakaan apalagi lah kalau sampai apa yang saya sampaikan secara ini masih tidak akan merubah perilaku kita. Padahal sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau ternyata sholat kita tidak bisa merubah perilaku kita, maka pertanyaannya, ada apa dengan sholat kita? Ada apa dengan sholat kita? Padahal udah tutup aurat, baju udah suci, kata gitu, udah tutup aurat, udah wudu, tapi kenapa habis sholat sepak terjang dan mulut kita masih kayak gitu? Jangan-jangan apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu semua bersumber dari harta yang tidak halal atau mungkin tidak berkah. Padahal kita sudah tengah mati berusaha untuk cari yang halal, tapi tak sengaja kita senggol yang tidak halal. Maka penting kita harus berdoa rizqan halalan thayyiban. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Kita harus sadar bahwa kita dimuliakan oleh Allah. Dibela-bela kita karena Allah. Malaikat Jibril, kalau saat ini saya jadi malaikat Jibril kan merajuk saya. 40.000 tahun, satu rakaat 20.000 tahun dibanding sholat kita 2 rakaat laju. Sederhana aja, apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dulu belum ada HP Android nih, tasbih itu ada Pak. Subhanallah lengkap 33 Allah selesai 33 beres, ambil serempat dengan apa? Sekarang sudah ada HP nih, bukan panjang mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di HP bunyi di kunci ini bergetar kan? Lagi sholat HP di kunci bergetar, pikiran kita udah kacau. Baik, garing kasih rutin sampai ngecek dia.
Siapa yang ngecek nih? Apa yang getar 2 kali pas lagi sholat? Siapa yang ngecek nih? Teguru-guru buka ha? Bukan nanti tasbih. Berarti selama ini kita telah diperbudak oleh ha? Semuanya tergantung apa dan bagaimana kita menyikapi HP. Seperlunya, sebutuhnya bukan sikit-sikit HP. Karena kalau sikit-sikit HP, maka pada hari kiamat nanti ketika nanti di alam kubur kita ditanya man rabbuka HP. Mana juga HP. Betul? Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan oleh Allah pada hari kiamat nanti kita dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang benar-benar mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat kita yang menurut pandangan ilmu fikih dan syariat, sholat kita kacau balau, tapi mudah-mudahan oleh Allah masih dibela karena Allah masih memandang kita. Allah masih memandang kita dengan pandangan rahmat. Amin Allahumma amin. Karena kalau kita walaupun ganteng, alim, kaya, banyak ilmu, tapi kalau pada hari kiamat nanti oleh Allah sudah tidak dipandang dengan pandangan rahmat, Allah saja tidak memandang dengan pandangan rahmat, maka bagaimana pula Rasulullah akan memandang kita dengan pandangan rahmat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini oleh Allah diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Kalau seumpama yang berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Yang punya istri mudah-mudahan istrinya solehah. Amin. Yang jadi suami mudah-mudahan suaminya menjadi suami yang soleh. Amin. Mudah-mudahan anaknya yang ada di pondok pesantren tetap menjadi anak yang alim-alimah. Amin. Mendapat ilmu yang manfaat barokah. Amin. Mudah-mudahan kehidupan masyarakat kampung ini menjadi kehidupan masyarakat yang tokoh tentrem kertolah harjo, damai, aman, tentram, dan segalanya dalam kekuasaan serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ditutup dengan doa atau ada 10 doa? Pakai doa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.